Dalam manajemen pendapatan, kita mau mencoba memproses si aggregate planning yang kita mau bikin itu dengan mengalokasikan sumber daya ya dalam tanda kutip yang langka di perusahaan, dalam artian yang kita memang punya sumber daya yang terbatas untuk menyesuaikan dengan keinginan pelanggan dengan harga yang bisa kita keluarkan untuk memaksimalkan pendapatan kita. Jadi biasanya yang menggunakan manajemen pendapatan ini adalah organisasi yang punya inventaris yang sangat agak rentan gitu ya. Misalnya kayak layanan atau produk yang dapat dijual sebelum konsumsi misalnya, atau perusahaan yang melakukan penjualan dengan permintaan yang berfluktuasi, atau memiliki kapasitas yang relatif tetap, atau punya segmentasi dalam permintaannya, atau punya kebiasaan biaya variabelnya rendah tapi biaya tetapnya tinggi. Jadi itu karakteristik perusahaan-perusahaan yang biasa menggunakan ini. Nah, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan kalau kalian menggunakan ini. Yang pertama, adanya struktur harga berganda ya. Kalau kalian mau membuat harga berganda, kalian harus mengecek secara logis apakah ini memang make sense buat pelanggan kalian. Jadi misalnya kayak kalian pesawat gitu ya, naik pesawat ada yang kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi gitu. Make sense gak sih kalau misalnya pelanggan mengeluarkan uang ya, misal kelas bisnis kan lebih mahal ya pasti, tapi dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang lebih oke lah dibanding kelas ekonomi ya, dengan harga itu make sense apa enggak. Kemudian peramalan penggunaan dan durasi penggunaannya. Jadi kayak gimana, kalian kalau misalnya lihat di pesawat itu kan dia pasti ada tuh pembagian kelas ekonomi hanya berapa kursi gitu kan, atau kelas bisnis hanya berapa kursi, atau justru kalian lihat misalnya kadang-kadang juga di kelas ekonomi sendiri terbagi gitu kan, ada beberapa kursi yang memang bisa dipilih, ada beberapa kursi yang kalau misalnya dipilih harus bayar, ada yang gratis gitu kan. Atau penentuan kalian pesan kamar di hotel tapi ada yang view-nya pemandangan laut, pemandangan kolam renang, pemandangan gedung, itu harganya berbeda-beda kayak gitu. Lalu cek juga perubahan permintaannya ya. Jadi kita harus cek apakah kalian punya kapasitas yang memang memenuhi, atau justru malah nanti kalian kapasitasnya jadi kelebihan gitu. Misalnya kayak ada overbooking gitu kan. Kadang-kadang ada tuh udah sangat jarang sih, tapi ada beberapa kayak hotel yang kita udah booking tapi ternyata ada orang lain yang booking kayak gitu. Terus ternyata atau bisa juga kayak udah ke booking nih tapi cancel sama orang, berarti kan idle roomnya kayak gitu ya. Jadi misalnya contohnya di example 7 ya, ini ada penginapan yang namanya Cleveland Downtown, dia punya 100 kamar hotel di situ. Secara historis dia itu memasang rate per malam itu $150 ya, dan dia mengatakan bahwa variable cost per kamar itu tetap akan jalan meskipun gak ada yang pakai. Jadi misalnya tetap ada biaya untuk perawatan, pembersihan, dan sebagainya. Makanya manajemen percaya ya, kalau misalnya untuk biaya variabelnya itu tercover dalam satu kamar itu setidaknya $15 lah ya untuk per malam. Dikatakan bahwa rata-rata penjualan itu adalah 50 kamar per malam. Jadi dari 100 kamar cuma keisi 50. Nah, kita mau mencoba membuat skemanya ya. Berarti kan kita punya variabel 2 ya. Price di sumbu X
ya, room di sumbu Y. Price-nya kita itu kisarannya antara dari yang variable cost kita kalau nggak kepake gitu ya, tetap ada variable cost sebesar 15 sampai ada $150. Kenapa nggak dari 0 gitu? Karena tetap ada variable cost meskipun nggak kepake kamarnya. Kalau misalnya nggak misalnya barangnya atau kapasitasnya tidak tergunakan tapi memang nggak keluarin biaya, ya startnya dari 0 seperti itu ya. Lalu kita mau mencoba membuat curve dari demand-nya dia ya. Ternyata demand dia itu memiliki kecenderungan semakin mahal semakin gak ada yang mau gitu ya. Jadi misalnya dia ngasih harga kasarnya gratis lah, gratis tuh bisa aja semua room terisi kan, tapi kenyataannya kan meskipun nggak semua room terisi, roomnya meskipun dia room variabelnya $115 tapi nggak semua room keisi kan. Jadi kita anggap mungkin dari sini di sini ya, ketika 100 paling rendahnya di $15, lalu dia itu rata-rata hanya 50 yang terisi untuk harga 150, berarti ketemu titiknya di sini. Nah, tinggal tarik garis dapat demand curve yang ini. Berarti yang terpenuhi untuk kita bisa mendapatkan pendapatan itu kan hanya antara $15 ini sampai 150, which is itu dan mentok di 50 room kan. Berarti di kotak yang ini. Berarti kalian hanya bisa mendapatkan pendapatan sebesar 150 ya, harga jualnya kaliin biaya kan, tapi kan biayanya kan ada variabel. Berarti meskipun kita 150 ini harga total ya pendapatan, tapi kita kurangin dulu dengan variable cost kita yaitu 15 ya, baru itu dapat biayanya kita kan. Lalu kita kali pendapatan ya, pendapatan kita, lalu kita kalikan dengan jumlah roomnya 50, jadi pendapatannya kita hanya 6.750. Nah, padahal kalau dari grafik ini kita mendapati bahwa sebenarnya akan ada kemungkinan customer ya mau mesen kamar ya, mau membeli kamar kalau misalnya biayanya tuh nggak 150, kalau kurang dari 150 ada kemungkinan dia jumlah pengisian roomnya lebih banyak gitu. Dan ada juga ternyata customer yang mau bayar nih di area ini yang lebih dari 150 tapi memang lebih sedikit gitu kan. Nah, kalau gitu sebaiknya udah bikin aja, coba kita plankan. Mungkin kita bikin dua jenis harga gitu ya. Kita dua jenis harganya adalah 100 dan 200 misalnya. Karena kan tadi kurang dari 150 sama lebih dari 150. Kita ambil ya mungkin lah 100 sama 200. Nah, diestimasikan bahwa ya ini demand curve-nya masih sama dengan yang tadi ya. Nah, tapi kita estimasikan bahwa dengan yang range harga 100 bisa kejual 30, dengan yang harganya 200 bisa kejual 30, misalnya kayak gitu ya. Berarti 30, 60, 100 kan, 30 bisa kejual, 30 tambah 30, 60 ya, kita bagi. Nah, ketika dia menjual 200 gitu ya, bisa keisi 30. Oke. Terus misalnya dia menjual 100 bisa keisi 30 lagi. Oh, berarti sebenarnya in total kalau kita jual 100 bisa untuk 60 room misalnya kayak gitu, misal kayak gitu ya. Nah, tapi dengan melihat gambar seperti ini ya, terlihat ada lagi ya sebenarnya. Ada kemungkinan jika kita mengurangi harga, ada kemungkinan roomnya lebih terisi banyak lagi ya. Jadi kalau kita bikin range harga antara 100 sampai 200, ada lagi nih yang mau, misalnya 110, 130, 180, ada kok yang mau. Atau di atas 200 masih ada loh sebenarnya. Ya, ini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, tapi ya balik lagi ke kebijakan perusahaannya mau kayak gimana gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan plan ini aja kita bisa mengecek sebenarnya pendapatan yang kita dapat berapa gitu kan. Terus untuk yang kamar dengan harga 100 yang terisi 30 room.
Berarti 100 kurang 15, ya ini variabel cost kita, kalian 30 room. Tambahin lagi dengan yang harganya 200, dapat 200 kurang 15 baru kali 30, ya. Pendapatan kita naik nih, jadi 8.100. Dari yang sebelumnya hanya 6.750. Ya, jadi ini yang kita maksud dengan memanage pendapatan yang bisa kita dapatkan dari kapasitas yang kita miliki untuk agregat planning yang seperti ini. Seperti itu. Nah, sama dengan yang transportation, kita juga punya di sini video, nanti silakan kalian pelajari sendiri. Itu untuk materi hari ini. Terima kasih.